Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya untuk trading ya atau untuk scalping di tanggal 19 Januari 2026. Disclaimer, saya sama sekali tidak mempengaruhi atau mengajak atau menghimbau teman-teman untuk beli ataupun jual ya. Jadi saya hanya sharing ya analisa saham saya dan ya teman-teman mesti mengerti bahwa keputusan buy and sell dan resikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi ini untuk tanggal 19 Januari. Sebelumnya di hari Rabu saya nggak bikin konten ya teman-teman karena ada keperluan gitu ya, ada keperluan. Jadi makanya saya hanya share watchlist saham saya pada saat itu hanya di teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya, di tab postingan community seperti itu. Dan ya disclaimer juga bahwa tidak ada kepastian saham yang saya share naik. Teman-teman mesti mengerti dan bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Dan biasanya saham yang saya share itu saham yang punya volatilitas tinggi, yang punya spread tinggi dan ya sesuai ya dengan style trading saya, yaitu day trade atau scalping gitu ya. Jadi seperti gitu, tanggal 19 Januari saya punya 4 saham ya, BUFA ya. Yang pertama nih sahamnya Bapak Happy Hapsoro, saya lihat ada indikasi mau breakout lagi. IRSEC ini lagi ada sentimen, sudah mulai keluar news bahwa dia akan right issue. Dan ya sederhana sih, kemarin sahamnya rame, itu juga alasannya ya. Dan yang ketiga nih saham GTSI, saham kapal-kapalan yang mengangkut LNG, masih jadi salah satu watchlist saya gitu ya, karena ya saham kapal-kapalan dari mulai akhir tahun ya sampai saat ini pertengahan Januari masih perform menurut saya dan ya masih jadi watchlist saya. Yang keempat ini RLCU. RLCU kemarin ya sempat ada bongkaran tapi ternyata data transaksinya masih menunjukkan hal yang menarik gitu ya. Ini agak dejavu sama salah satu saham IPO dulu ya tahun 2023 apa 22 saya lupa. Jadi dia itu jualannya ke foreign ya, ke bot foreign. Saya nggak mau sebut sahamnya sih, tapi mungkin ya, mungkin ini bisa terjadi. Dan ya mungkin langsung ke jangan ke review dulu. Ini sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu lah ya. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Irianto Gunawan ya, Bapak Irianto Gunawan dan juga Bapak Agamdo ya. Bapak Irianto Gunawan, Bapak Agamdo, dan ya ini satu lagi ya, Bapak Nanda 51 Mulian ya. Bapak Nanda 51 Mulian yang sudah traktir saya kopi. Jadi ya seperti gitu, thank you ya Pak. Mudah-mudahan Bapak-bapak nanti cuannya makin banyak gitu ya. Seperti gitu, dan ini review ya, gentle aja review. Kalau saya salah saya ngakui salah gitu ya. Di 2 hari yang lalu gitu ya, saya mention waktu ketika untuk trading hari Kamis, karena Jumat kan libur Isya Miraj ya. Jadi saya mention 4 saham. Yang pertama itu Archie. Archie sebenarnya ini udah saya mention untuk swing ya. Tapi saya mention lagi, tadinya saya pikir kemarin itu alasannya adalah waktu di tanggal berapa nih? Tanggal 14 ada naik tinggi dengan volume. Oke, itu alasannya. Naik tinggi dengan volume biasanya kan suka ada lanjutan atau follow up ya. Ternyata keesokan harinya ya kempes dan ya minus 2% gitu ya, minus 2%. Lalu Tins. Tins juga nih sebelumnya menarik sekali ya. Menurut saya ini cakep ya teman-teman. Dan kalau ngelihat posisi sekarang minus 1,7% ya jadi sosok aja gitu ya. Seperti gitu. Dan Harum ini ya indikasinya udah kuat false break sih. Kalau kayak gini sih sebenarnya hampir saya bisa bilang ya mungkin 60% menurut keyakinan saya. Ini ya menurut keyakinan saya ini akan koreksi. Alasannya adalah karena di area 1300-an itu area resist yang tidak berhasil ditembus. Ya, by logic teman-teman yang ngerti teknikal harusnya paham ya. Jadi dia mau 1300 ternyata nggak bisa break di atas 1300 dan akhirnya koreksi 4% dengan volume yang cukup lumayan besar. Data transaksinya juga jadi kurang begitu oke ya. Di sini jadi ya indikasinya udah rasanya akan koreksi dulu atau pullback gitu ya. Nanti akan coba retest lagi ya, mungkin seperti gitu. Dan yang terakhir ini ACST. ACST ini wah ini saham ngeri. Nah, mungkin saya perlu perlu menyampaikan aja sih ke teman-teman ya bahwa si ACST ini opennya di 187. Oke, opennya di 187, high-nya di 189. Artinya dia hanya naik 2 tick sebelum akhirnya koreksi dalam.
gitu ya. Jadi ya kalau saham kayak gini makanya saya kadang suka bilang untuk aman ya jangan HK saham di pre-opening. Karena ya memang di saham-saham yang punya volatilitas tinggi itu resikonya juga tinggi. Jadi nggak yang terlalu mudah lah cari duit gitu ya teman-teman. Makanya mesti bener-bener analisanya mendalam dan full konsentrasi gitu ya pada saat market opening. Nah, kalau ngelihat kayak gini dia opennya cuma 2 tick di atasnya. Kalau saya open di kalau saya HK di pre-opening ya akhirnya saya HK di 187, saya mesti buang minimal 185 184, saya udah mesti buang. Gitu ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang kena di ACST, sorry ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Atau mungkin kalau ada ya saya bilang sorry lah ya. Karena ya mungkin analisa saya nggak selalu 100% benar gitu ya. Jadi be objektif aja. Nggak, ya saya sih nggak tahu ya. Ada orang yang bisa win rate 90%, mungkin kalau ada yang mention 90% nanti win rate 90%, ya ujungnya pasti nanti dituntut lagi sama polisi gitu ya. Yang sekarang lagi rame. Ya gitu, cuman ya tetap aja teman-teman objektif. Kalau sahamnya menarik berdasarkan apa? Biasanya saya mengkategorikan saham menarik berdasarkan analisa transaksi. Apakah saham menarik pasti naik? Jawabannya tentu saja tidak. Belum ada kepastian saham itu akan naik, tapi kita watchlist. Kalau seandainya naik, kita ikut. Ya, kalau seandainya dia nggak sesuai kita buang, dan ini memang untuk scalping sih dan resikonya tinggi, dan saya juga yakin nggak semua teman-teman cocok ya dengan metode style trading yang seperti ini. Oke, langsung aja yang pertama saham yang saya mention adalah saham Bufa. Ini sahamnya Bapak Happy Hapsoro. Kemarin dia sempat koreksi ya teman-teman, saham Bufa ini sempat koreksi. Nah ini ya yang sempat bikin deg-degan karena dia koreksinya cukup lumayan dalam ya, 8,3%. Jadi berdasarkan data terakhir tanggal 11 Desember sama 12 Desember yang mana pada saat itu 1830-an adalah area yang belum berhasil ditembus dan dia turun. Ya ini udah mulai ada mau retest lagi dan berhasil dilewati 1800 lebih ya. Ini di tanggal 15 Januari. Jadi posisi dia breakout. Ya, posisinya breakout, data transaksinya juga menurut saya cenderung oke, dengan volume juga yang cenderung oke, dan ini ya bisa dipantau. Tapi again ya teman-teman, kita objektif aja. Jadi kalau seandainya besok dia opennya merah atau opennya jelek, better jangan entry. Ya, seperti gitu. Dan ini juga chart intraday-nya terlihat cakep dan bisa kasih peluang banget ya untuk scalping nih pas lagi chart intraday openingnya. Dan ini salah satu sahamnya grupnya Bapak Happy Hapsoro ya. Kalau saham yang lain rasa-rasanya secara price action masih belum menurut saya. Kalau Mina kayak gini kayak belum ada belum dapat momentum kenceng karena volume juga belum keluar. Raja sama Ratu kemarin hijau sih ya kalau saya nggak salah ya. Opennya kayak gini sempet. Nah cuman sebelumnya ini dia udah koreksi tanggal 12 dan 13 dengan volume yang besar. Jadi ya skip dulu lah ya. Kalau dilawan ya saya rasa jangan. Ratu juga sama, ini break di area 9.400 ya, jadi udah kurang begitu oke. Saya pikir sahamnya Bapak PSKT mungkin yang masih oke ya. PSKT ini ada juga nih. Nah ini cuman ngejarumnya tinggi banget. Jadi sahamnya Bapak Happy Hapsoro saya lebih concern ke Bufa gitu ya. Dan yang kedua YRSEK. Kenapa sih YRSEK? Ya, jadi sahamnya ini ARA, by the way. ARA dengan volume transaksinya juga cukup rame ya, 49 miliar. Nih kalau kita compare sama hari-hari transaksi sebelumnya, ini jelas banget ya. Ya, kemarin naik 7%, sebelumnya di tanggal 14. Nah sebelumnya ini transaksinya hanya puluhan-puluhan aja, dan di tanggal 15 itu hari Kamis transaksinya sampai 157 miliar. Ya, volumenya increase-nya besar. Oke, dan ini sudah beberapa dari mulai November ya, dari beberapa bulan lalu nih udah mulai keluar volume, bahkan dia sempat juga kena suspend, masuk FCA dan setelah open di FCA, dan ini sekarang udah keluar dari FCA dan ini sahamnya kembali naik dan direspon sama market. Saya sebenarnya sih belum ngebahas detail penyebab-penyebabnya teman-teman, tapi kalau berdasarkan news yang keluar dari Stockbit gitu ya. News yang keluar dari Stockbit itu, nah jadi dia sudah keluar berita bahwa YRSEK mempersiapkan red issue jumbo. Jadi memang belakangan banyak ya saham-saham yang melakukan red issue ya. Ada Inet, PAK ya yang saya tahu ya. Nah ini informasinya akan dilakukan di awal tahun ya. Tanggalnya sih belum ada, udah keluar ya prospektusnya ya. Jadi seperti gitu ini prospektusnya, dan daftarnya
ex date-nya itu 9 Maret ya, jadi dalam waktu dekat. Makanya ini ya mungkin yang jadi alasan ya resek ini direspon market. By the way ini scalper besar juga masuk main di sini. Jadi again kalau mau secure mau aman sih paling mainnya tunggu dulu 1 menit setelah dia open sampai kita clear arahnya kemana. Dan kalau dia opennya udah dekat-dekat arah ya mesti pantau-pantau dulu dan siap sama resikonya. Itu sih pesan saya. Tapi menurut saya ini saham menarik dan berpotensi kasih cuan. Oke, yang ketiga ini GTSI ya. GTSI ini salah satu saham yang diuntungkan dari kenaikan harga LNG ya. Kenaikan harga LNG karena permintaan atau demand-nya naik. Kalau demand-nya naik itu kapal-kapal yang digunakan disewa untuk mengangkut LNG itu income-nya ikut naik karena tarif biaya transportasinya juga ikut naik. Jadi itu ya alasan kenapa GTSI dan Bull. Yang saya tahu GTSI, Bull, ya SMDR kemarin, terus Humi itu saham-saham yang mungkin dia angkut juga ya. Ini kalau GTSI sih saya baca di berita udah jelas. Bull juga ada aksi korporasi penambahan 2 unit kapal yang pengangkut LNG. Makanya sahamnya ini direspon market banget ya. Beberapa kali juga udah saya mention lah ini. Dan khusus untuk besok scalping saya lebih memilih untuk nge-watchlist GTSI. Alasannya data transaksinya oke, tanggal 15. Retailnya ada di sisi kanan. Posisinya dekat sama area breakout sebelumnya. Area breakout sebelumnya di mana? Di 470 480-an lah ya. Kurang lebih area sini dan ini posisinya mau breakout. Volumenya sih belum ngedukung ya teman-teman. Volumenya belum ngedukung. Cuma ya kalau ngelihat candle kayak gini penurunan merah 3 candle dan dia ketahan di area sini. Tidak turun lebih rendah dari area 390 sampai 400 gitu ya. Jadi saya berasumsi dia mau akan coba break dia punya area resist di 480 dan ya paling dekat harusnya dia bertahan dan kuat di atas 500 baru confirm kelanjutan kenaikan ya. Menurut saya seperti itu, data transaksinya sih udah ngedukung ya. Cuman nih temennya lagi kena suspend ya. Udah ya temennya kena suspend berarti ini suspend kedua ya harusnya dia nanti akan ke FCA ya. Ini udah berapa kali 1, 2, 3 minggu depan dia harusnya keluar ya. Dan masuk ke FCA keluar lepas suspend dan akhirnya masuk ke FCA. Lalu temennya ya saham yang punya sentimen LNG juga itu Bull gimana? Bull juga menurut saya oke. Ya, menurut saya masih cenderung oke, tapi ini untuk ditradingin ya teman-teman, untuk ditradingin karena somehow saya ngerasa kalau saham newsnya udah rame, newsnya udah keluar tuh ya. Udah keluar kan dia tambah armada bla 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 gitu ya. Jadi udah price in, cenderung sudah price in, tapi bisa berpotensi nggak? Bisa untuk ditradingin ya. Untuk ditradingin seperti gitu. Dan yang terakhir supaya nggak terlalu lama RLCO ya. RLCO ini ya sempat koreksi 2 hari lalu ya. Nah di sini nih. Dia sempat ke low 3.400 ya, sempat low di 3.400 lalu ada yang nge-cover. Dan ya waktu tanggal 12 Januari itu siapa ya yang nge-cover ya? Bukan IF atau IF ya. Dah, tanggal 12 ternyata di-cover sama IF. IF ini siapa? IF adalah underwriter-nya dia gitu ya nih. Nih ya. Oke. Cuman ya ini menurut saya sih menarik sih, berpotensi karena dia mungkin ya kalau ke indeks asing kan kayaknya berat. Indeks lokal pun kayaknya ya belum lah ya. Makanya ini saya rasa ya mungkin saya bisa salah. Mungkin akan ke bot foreign mungkin ya saya bisa salah. Satu yang pasti di RLCO ini sampai terakhir tanggal 17 ya. Tanggal 15 ini yang main masih cenderung sepi, ini yang buang-buang barang ini masih ditampung, ini masih tetap jadi konsisten jadi buyer. Ya mungkin ini nanti ya yang akan sama ini. Ya mungkin saya bisa salah deh. Cuman saya mau pantau karena ini menarik ya. Saham yang punya keanehan-keanehan gini menurut saya menarik ya. Ada anomali naik sampai ribuan persen ya pasti ada something, ada punya tujuan, nggak tahu tujuannya apa. Yang pasti saya pantau aja kalau punya peluang buat trade di situ dan kasih cuan ya saya ikut. Jadi gitu ya. Untuk tanggal 19 saya punya Bufa, IRSX, GTSI dan RLCO. Satu pesan saya jangan semuanya di entry ya. Be smart teman-teman, pilih saham yang benar-benar terkonfirmasi naik aja.
gitu ya, karena saya juga nggak tahu jujur besok dia yang mana yang akan naik, yang mana yang bakal nggak naik, saya nggak tahu. Satu yang saya tahu ini semua transaksinya menurut saya cenderung oke, tapi yang mana yang perform ya balik lagi saya nggak tahu. Gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih. Salam cuan. Thank you.